Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 6 A11 MIPA 3. Nama saya Ahmad Aziz Oktaviano Joyce, nomor absen 1. Saya Diana Melia, nomor absen 10. Saya Ika Pujiastuti, nomor absen 14. Saya Nur Alif Komariatun Selasi Romatullah, nomor absen 22. Saya Panji Tri Febrianto, nomor presensi 25. Video ini kami buat Untuk memenuhi tugas Mata pelajaran PPKN. kami akan membahas Sang Salim Kancil, tumbang melawan tambang. Salim adalah petani kelahiran Lumajang yang lahir pada tanggal 22 April 1969. Pada Sabtu 26 September 2015, Salim Kancil menikmati pagi dengan memomong cucunya yang berusia 5 tahun. Keduanya bermain di teras rumah, tepatnya di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sekitar pukul 7:30, tiba-tiba datang 40-an pria menggunakan sepeda motor. Di tangan mereka tergenggam balok kayu, batu, celurit, dan senjata lain. Suara provokasi, nada-nada ancaman sudah terdengar dari jarak jauh. Mencium gelagat yang tidak baik, Salim pun menggendong cucunya masuk ke dalam rumah. Dugaannya pun benar, ia langsung dikeroyok, dipukuli, dan dianiaya tanpa ampun. Pria-pria tersebut adalah tim preman yang dipimpin oleh Desir yang ditugaskan oleh Kepala Desa Selok Awar-Awar, yaitu Yono, untuk menghabisi nyawa Salim. Ancaman pembunuhan tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Pada pagi itu adalah puncaknya. Salim tidak sempat mengenyam bangku sekolah, tapi ia memahami bahwa penambangan pasir ilegal dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dampak pertambangan pasir sudah mulai dirasakan oleh petani Desa Selok Awar-Awar. Seperti irigasi pertanian yang rusak, warga tidak bisa menanam padi karena penambangan merusak pesisir, air laut masuk ke daratan dan menggenangi areal persawahan, sehingga warga setempat pun tidak bisa menggarap sawahnya dikarenakan kerusakan tersebut. Salim dan beberapa warga kemudian membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar yang anggotanya terdiri dari 12 orang dengan teman masa kecilnya Hamid sebagai koordinator. Forum mulai bergerak memprotes penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar sejak awal 2015. Pada Juni misalnya, mereka mengirim surat kepada Bupati Lumajang untuk meminta audiensi. Sayangnya tidak ada respon dari pihak kabupaten yang diwakili oleh Camat Pasirian. Pada tanggal 9 September 2015, mereka menggelar aksi damai untuk menuntut penghentian aktivitas truk bermuatan pasir yang berpusat di Balai Desa Selok Awar-Awar. Kepala Desa Haryono pun akhirnya melunak. Ia menandatangani surat pernyataan untuk menghentikan kegiatan tambang. Hal ini membuat forum merasa lebih lega. Namun, yang tidak diketahui anggota forum, Haryono sebenarnya masuk ke dalam komplotan pendukung tambang. Haryono sudah lama merasa gerah dengan aksi Salim dan kawan-kawan. Keesokan harinya, Desir dan gerombolan preman yang dibentuk diam-diam oleh Haryono mengirim ancaman pembunuhan kepada anggota forum. Harapannya agar forum, Ciut Nyali, dan penambang bisa leluasa menjalankan aktivitas. Isu tambang adalah perkara hidup dan mati bagi para petani di Selok Awar-Awar. Keberanian forum tetap terjaga. Meski demikian, karena merasa posisinya sedang terancam, forum kemudian melaporkan aksi main ancam komplotan Desir ke Polres Lumajang. Kasat Reskrim menanggapinya dengan menjamin keamanan anggota forum dan menjalin koordinasi dengan Polsek Pasirian. Pada 19 September, forum menerima surat pemberitahuan terkait nama-nama penyidik yang akan menangani kasus ancaman pembunuhan. Forum sempat merasa lega. Kemudian, mereka melanjutkan perjuangan dengan mengadakan konsolidasi aksi penolakan tambang pasir pada 25 September. Rencananya aksi akan digelar keesokan hari sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan warga luar forum yang bersimpati. Lagi-lagi, yang tidak mereka ketahui, di waktu yang sama, para preman sedang mempersiapkan serangan balasan.
Salim dijadikan target utama karena ia adalah anggota forum yang paling vokal. Sepanjang jalan menuju balai desa yang berjarak kurang lebih 2 km, ia mendapat penyiksaan berat. Pukulan tangan kosong, hantaman kayu, terjangan batu, berkali-kali mendarat di tubuhnya yang sudah lunglai. Kepalanya mengucurkan darah yang membasahi bajunya yang mulai koyak. Gerombolan pelaku benar-benar bernafsu menghabisi nyawa Salim. Dari balai desa, Salim dibawa menuju sebuah jalan yang sepi ke arah makam. Di sana, ia mendapat penyiksaan yang lebih kejam lagi. Tubuhnya disetrum, kepalanya digorok. Seonggok batu besar diajarkan ke kepalanya. Pada Sabtu 26 September 2015, Salim Kancil meregang nyawa. Mayat pria berusia 46 tahun itu dibiarkan tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Kawan Salim, salah satu anggota forum bernama Tosan, juga diamuk komplotan Desir. Tosan pagi itu sedang membagikan selebaran anti tambang. Ia sempat kabur dengan menggunakan sepeda, namun terjatuh di lapangan Persil. Ia mendapat perlakuan yang persis seperti yang dialami Salim di balai desa. Tosan bernasib lebih baik. Penganiayaan berhenti sebab ia berpura-pura meninggal. Demikian tuturnya saat sidang di Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis 25 Februari 2016. Seperti dikutip Antara, ia selamat setelah dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi jika ada hak asasi manusia yang dilanggar. Dalam kasus Salim Kancil tumbang melawan tambang, ada beberapa hak asasi manusia yang dilanggar. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Berdasarkan data yang ada, terdapat korban yaitu Salim Kancil yang meninggal dunia akibat tindak kekerasan yang berujung pada kehilangan hak untuk hidup. Sedangkan hak untuk hidup merupakan hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana yang dijamin pada pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 4 dan 9 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kedua yang dilanggar adalah hak untuk tidak mendapatkan perilaku yang kejam. Tidak ada manusia yang diizinkan untuk merendahkan martabat orang lain. Pada peristiwa tersebut, korban mengalami tindak kekerasan seperti dipukul dengan benda tajam, batu, dan sebagainya, serta disetrum di hadapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, terjadi pelanggaran HAM sebagaimana dijamin pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak ketiga yang dilanggar adalah hak atas rasa aman. Peristiwa ini menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh keluarga korban maupun masyarakat sekitar, terutama para pembela hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, terjadi pelanggaran hak asasi manusia atas rasa aman, sebagaimana yang dijamin pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pada pasal 30 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang. Pada saat terjadi peristiwa, korban Salim Kancil dilakukan penangkapan oleh sejumlah orang yang tidak mempunyai wewenang dan kapasitas untuk melakukan penangkapan, sehingga terjadi tindakan penangkapan secara sewenang-wenang. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yaitu hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang sebagaimana dijamin dalam pasal 34 dan 9 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999. Yang kelima yaitu hak anak. Dalam peristiwa kekerasan tersebut, pelaku melakukan tindakan kekerasan di depan anak Salim yang masih berusia 15 tahun. Selain itu, dalam peristiwa kekerasan tersebut dilakukan di kantor pemerintah desa Selo Awar-Awar, dilakukan di depan sekolah PAUD. Berdasarkan hal tersebut, maka terjadi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 UU Undang-Undang 45. Jadi,
penyelesaian kasus dalam masalah Salim Kancil tumbang karena tambang, yaitu Daryono selaku kepala desa telah divonis 20 tahun penjara dalam sidangnya.